Yo kawan Kala, welcome back di Kala Gadget bersama gue Mr. Kaget pastinya. Oh iya guys, buat kalian yang kebingungan untuk mengisi waktu luang di hari libur dan mager juga kalau harus olahraga di luar, mungkin konsol game ini bisa jadi alternatif untuk kalian berolahraga. Ya meskipun tergolong olahraga ringan sih ya, tapi jangan dianggap remeh. Ini bisa menghasilkan keringat juga tahu. Artinya konsol game ini bisa membuat kalian membakar kalori sambil bersenang-senang. Nah, kalian ada yang tahu nggak ini semua konsol game apa? Simak dulu nih guys videonya. Nah, ini guys, Nintendo Switch V2 yang dirilis pada tahun 2021. Secara penampilan sih kece. Singkatnya gini guys, Nintendo Switch V2 ini adalah konsol game yang katanya memiliki keunggulan, di mana konsolnya ini bersifat portable atau bisa dimainkan di mana saja. Kalau kalian sadari, Nintendo Switch V2 ini dilihat dari segi desainnya sih terlihat fleksibel ya untuk dimainkan di mana saja. Dan kalian juga bisa lihat sendiri nih, dilihat dari part-part yang memang ada dalam satu box unit Nintendo Switch V2 yang kita beli ini guys. Sekarang kita review dulu apa aja sih yang didapatkan ketika kita membeli Nintendo Switch V2 ini. Jadi guys, dari setiap pembelian Nintendo Switch V2 ini kita mendapatkan satu buah tablet, lalu ada Switch Dock untuk penghubung ke televisi ataupun ke layar PC, lalu ada Joy-Con yang sudah kita pasang di Joy Grip, lalu ada Joy-Con strap 2 buah, ini dia, lalu ada high speed HDMI, lalu ada juga switch adapternya nih buat charger. Untuk tutorial pemasangan Joy-Con ke Joy Grip nanti gue tunjukin. Ini dia salah satu keunikan dari Nintendo Switch V2 ini guys, adalah Joy-Con-nya ini bisa bongkar pasang sehingga memudahkan kalian untuk bermain bersama teman ataupun ketika kalian mau bermain sendirian guys. Seperti ini contohnya. Ini bisa kalian gunakan ketika kalian bermain bersama teman. Ininya dilepas, yang kiri juga dilepas, kita simpan Joy Grip-nya. Kalian jadi bisa main nih sama teman-teman kalian tanpa harus membeli stick baru. Berikutnya adalah layar dari konsol ini tuh berukuran 6,2 inci dengan fitur multi-touch capacity touchscreen. Ini dia guys. Hal ini menjadi salah satu kelebihan konsol game ini. Dengan kehadiran multi-touch capacity touchscreen ini, pengguna dapat berinteraksi di beberapa titik sekaligus dengan mudah. Layar sentuhnya pun cukup responsif sehingga nyaman untuk digunakan. Kalau dirasa kurang besar layarnya, tenang aja. Kalian bisa sambungkan ini ke televisi. Oke guys, jadi begini cara untuk menggunakan Nintendo Switch V2 di tablet. Pastikan ketika kalian memasang Joy-Con ini sudah sampai ke bunyi klik. Nah, seperti itu. Kedua, oke, kita coba lihat lagi. Kalau misalkan sudah terpasang, kita mulai nyalakan dengan menekan tombol power. Sudah menyala. Kita tinggal menekan tombol A untuk melanjutkan. Oke, pencet tombol yang sama manapun sebanyak 3 kali. Oke, kalau misalkan sudah, kalian tinggal memilih games mana yang mau kalian mainkan. Tapi sebelum itu, kita coba lihat ada panel apa aja sih di atas ini. Pertama, kita ada tombol power. Kedua, ada tombol volume. Yang berikutnya ada pembuangan angin. Ini dia guys, pembuangan angin. Di sini ada game card untuk peletakan kartu games. Lalu setelah itu di sini ada games yang mau kita mainkan. Kita pakai games ninja lah aja ya kali. Nggak klik, asik kan touchscreen-nya? Begitu sangat interaktif. Yang menarik dari game konsol Nintendo Switch ini adalah kemampuannya untuk tersambung dengan televisi. Dengan begitu sensasi main game pun akan terasa berbeda.
Jadi jika kalian memiliki game konsol ini, kalian bisa sesuaikan kebutuhan untuk main di konsol langsung dengan layar kecil ataupun untuk kebutuhan main sendirian, dan bisa disambungkan ke layar televisi untuk tampilan yang lebih besar. Berbeda dengan PlayStation atau Xbox yang memang harus tersambung ke televisi untuk dimainkan. Berikutnya, menggunakan prosesor Nvidia Tegra. Untuk mengatasi kekhawatiran kalian takut lag saat bermain game di konsol Nintendo Switch Vita ini, tenang aja. Nintendo Switch Vita ini dibekali dengan prosesor Nvidia Tegra, yang mana prosesor ini memang dikembangkan untuk kebutuhan gaming seperti mobile gaming, smartphone, serta tablet. Dengan dukungan prosesor Nvidia Tegra, main di Nintendo Switch Vita ini akan terasa lebih ringan dan cepat. Performanya tidak diragukan lagi karena telah dikustomisasi secara khusus untuk menjalankan game ringan hingga yang berat sekalipun. Kekuatan prosesornya ini juga terlihat saat memainkan game dengan resolusi 720 dengan 60 frame per second. Keunikan lainnya dari Nintendo Switch Vita ini adalah controller mini atau disebut dengan Joy-Con. Controller atau Joy-Con ini selain terpasang di tablet Nintendo, bisa juga dilepas untuk dimainkan sendiri maupun multiplayer. Controller ini memiliki fungsi seperti motion sensor, ER sensor, dan HD rumble sehingga dapat membaca gerak tubuh. Meskipun bentuknya mungil, tetapi Joy-Con ini sangat nyaman untuk digenggam. Apalagi, controller ini sudah didesain secara cerdas sehingga memenuhi fungsi Switch sebagai hybrid konsol serta handheld. Lihat dari daya tahan baterainya pun juga cukup lama. Nintendo Switch Vita ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4310 mAh. Dengan kapasitas sebesar ini, Nintendo Switch Vita ini dapat dimainkan sekitar 6 hingga 9 jam. Untuk sekelas konsol, daya tahan baterai ini cukup baik. Sementara itu yang menjadi minus menurut gue sih waktu pengisian dayanya nih, karena memang cukup memakan waktu juga, yakni sekitar 3 jam kurang lebih. Sayangnya, pilihan games yang tersedia di Nintendo Switch Vita ini memang masih terbatas dan tidak sebanyak di PlayStation ataupun di Xbox. Rata-rata games yang disediakan oleh Nintendo Switch Vita ini juga lumayan terbilang cukup mahal ya guys. Namun demikian, ada beberapa games di Nintendo Switch Vita ini yang memang sangat terkenal. Di antaranya adalah Mario Kart, Animal Crossing, Pokemon, Overcooked, dan Zelda. Harga Nintendo Switch Vita ini juga terbilang cukup mahal. Harganya serupa dengan PlayStation 4 ataupun Xbox. Banyak orang yang memang mempertimbangkan harga konsol ini. Namun jika kalian melihat kelebihannya, dengan harga tersebut kamu bisa mendapatkan konsol canggih yang bisa dimainkan di mana saja kalian inginkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun halayak keluarga dengan harga 4 juta. Jadi itu dia guys, sedikit review dari gua mengenai Nintendo Switch Vita ini guys. Untuk kalian jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kala Kreatif dan nyalakan tanda loncengnya. Gua Mr. Kaget, see you.